amanah ketika suami ada, amanah ketika suami tiada, amanah terhadap harta benda, amanah terhadap anak, amanah terhadap diri sendiri, amanah kepada titipan, amanah. Tabligh apa? Jujur. Jujur pada apa? Jujur pada keadaan diri, keadaan jujur no dewi. Fatona apa? Taat artinya cerdas, ojo berpura-pura taat, lahir batin, taat pada suami, taat pada perintah, taat pada ini, taat ini ojo setengah-setengah. Namanya taat totalitas, bahasa Arabnya takwa. Ojo setengah-setengah, sing totalitas. Jenenge apa? Meneng lek gak ngerti. Terus manut, terus nurut, nyenengke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina qurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa asba'ihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai, para santri baik kunusa, baik putra maupun putri, dimanapun Anda berada, baik yang ikut secara offline maupun online, yang alhamdulillah ada 4 yang bisa ikut secara offline. Ini sukses Pak ya. Yang pertama, Inai yang selalu always sehat selalu, luar biasa. Inai belum pernah sakit loh di sini. Sementara yang lain pada sakit. Kedua Nadifa, strong, kecil tapi hebat. Kedua Nadifa, lalu empok, ya always smile. Dan Novida, alhamdulillah sehat ya Ndek ya. Alhamdulillah. Dan para santri yang ikut secara online atau daring, semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tetap jaga prokes. Karena apa? Karena virus ini kayaknya semakin dan semakin. Tapi Anda tidak usah takut, karena bagaimanapun bala yang diturunkan oleh Allah kepada kita, pada manusia itu, ketika musibah kepada mukmin akan berubah menjadi rahmah. Sakit iya, tapi ada rahmah di belakang itu. Dan ini contohnya udah banyak pada diri kita. Empok sudah ngalami ketika pusing dapat kiriman lele ya. Apalagi ya itu rahmah namanya gitu. Lalu kalau Novida apa pengalamannya? Nggak pernah sakit ya? Belum? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Oke. Sehat itu juga rahmah gitu loh. Musibah berupa rahmah. Kalau ini kecil nggak pernah sakit ini. Walaupun naik truk dari pantai, truknya macet ya, semalam suntuk di atas truk ya enggak apa-apa, luar biasa ini. Cocok lah untuk Kismul Amni ya, apa? Bagian keamanan ya. Nadifa alhamdulillah sehat, tapi agak sakit ya. Udah sehat, alhamdulillah sehat. Ya Mpok sempat sakit sebentar. Baik. Dan para pemirsa yang selalu setia, berjumpa kembali dengan saya Yai Mim, ngaji filsafat, tasawuf, dan thariqah. Sebenarnya kita ingin masuk pada sholat hakikat ya. Kemarin sudah kita lakukan introduction atau al-muqaddimah tentang sholat hakikat. Tapi kali ini Jum'ah ini banyak permintaan dari pemirsa ya. Coba dibicarakan tentang yang lagi menjadi kebutuhan kita, termasuk bukan hanya sholat tapi juga pergaulan sehari-hari, terutama menyangkut kerumah tanggaan ya. Ini penting diutarakan karena apa? Saya kira penting ini karena dari berbagai pihak, terutama dari Umi Nur di Surabaya ya, Umi Nur Asyah di Surabaya. Semoga sehat selalu, memberikan saran kepada Abi agar dibahas kali-kali itu tentang kerumah tanggaan. Baik, negara itu dibangun oleh rumah tangga gitu loh.
Maka an-nisa imadul bilad, ya toh? Sampai Nabi mengatakan bahwa wanita itu imadul bilad. Apa imad itu? Cagak tiangnya bangsa dan negara. Kalau bangsa nisanya rusak atau nisanya tidak mendukung suami, ya bangsa ini roboh ini. Coba saya mulai dari atas. Coba bagaimana seandainya Bu Jokowi itu marah dengan Pak Jokowi, ya sudah nggak bisa menjalankan tugas Pak Jokowi. Iya itu. Atau Bu Jokowi, Bu siapa namanya? Bu Irawati ya? Iriana. Ibu Iriana sebagai ibu negara itu, seandainya sewot aja sama Pak Jokowi, ya sudah, bangsa ini akan, rakyat Indonesia akan kesewotan semua. Nah, maka sampai Nabi mengatakan an-nisa imadul bilad. Ya toh? Wanita adalah tiang negara. Maka Nabi juga mengatakan ma akraman nisa illa karimun. Laki-laki yang memuliakan wanita itu ya laki-laki mulia. Wa ma ahanaha illa laimun. Dan wanita yang merendahkan wanita itu laki-laki yang merendahkan wanita itulah laki-laki yang sangat amat tercela. Nah, coba orang merendah. Siapa wanita di sini? Ya terutama kalau laki-laki ya istrinya. Kalau laki-laki ya istrinya, suami ya istrinya. Apakah ibunya? Ya ibunya sih iya, tapi yang pertama kali harus kamu muliakan adalah istrimu. Baru kamu muliakan ibumu secara bersama-sama dengan istrimu. Memuliakan ibumu dengan istrimu beda lah ya. Tapi yang paling utama mana? Tidak bisa dibandingkan. Sama ini. Sama antara ibu dengan istri. Maka sering mengatakan ibumu yang pertama, istrimu kedua. Ini gak geger, gak begitu ya. Maka utamakan ibumu, ibu kandungmu, baru istrimu. Gak begitu. Wanita itu punya rasa. Gak boleh kamu banding-bandingkan. Gak boleh kamu bikin darajat podo ya. Kamu sebagai santriku perempuan, aku perlakukan dengan perasaan kasih dan sayang yang sama, tapi tentu dengan porsi yang tepat. Bagaimana kamu menghormati ibumu? Aku menghormati ibu saya, ya sama persis aku menghormati istriku. Bagaimana aku memuliakan ibuku? Ya sama persis aku memuliakan istriku. Cuma prakteknya berbeda, rasanya harus sama itu loh. Sama, nggak boleh itu. Oh, ibuku harus ini, kamu nomor 2, nggak begitu. Ini salah kaprah ya, salah kaprah. Makanya sering salah paham, lalu pahamnya salah, tengkar. Kenapa? Yaitu yang penting mbok dhisik, ibunya dulu. Iya mbak, itu iya. Tapi istrimu juga penting itu loh. Istrimu nomor 1, ibumu juga nomor 1. Tidak ada nomor 1, nomor 2, semua nomor 1. Pada wanita siapapun nomor 1 tentu sesuai dengan porsi masing-masing. Itulah. Maka sampai Nabi menjelaskan kayak begitu tadi, itu tiangnya bangsa. Maka kalau kita runut, kita bahasa pondoknya itu dieklal gitu ya. Dieklal begitu. Bangsa ini akan baik ya toh, manakala terdiri dari provinsi-provinsi yang baik. Provinsi-provinsi yang baik manakala terdiri kabupaten kota yang baik. Biar ke Abi aja dia, biar ke Abi, bawa sini. Ya. Konsentrasi. Ya, bawa sini nggak apa-apa. Biasanya sama Abi. Habis makannya tadi. Ambil deh. Sini sayang. Kamu sama Abi sini. Nggak apa-apa. Lari. Ya nggak apa-apa. Udah, biar pergi. Nah, kabupaten kota yang baik manakala terdiri dari kecamatan yang baik. Kecamatan yang baik manakala terdiri desa kelurahan yang baik. Desa kelurahan yang baik manakala terdiri dari RW yang baik. RW yang baik manakala terdiri dari RT yang baik. RT yang baik manakala terdiri dari misalnya dasawisma atau apa ya, masih ada dasawisma yang baik. Dasawisma yang baik manakala terdiri dari rumah tangga atau keluarga yang baik. Keluarga yang baik adalah ditentukan oleh ibu rumah tangganya. Mbok nih, ya toh? Ditentukan oleh
ibunya. Maka kalau ibu, istrimu kamu sayang di rumah itu, kamu perlakukan secara baik seperti kamu memperlakukan ibu kandungmu, beres negara ini. Bahkan pernah ada satu riwayat, seorang suami memarahi istrinya, membuat dia kecewa satu kali atau mengolok dia sekali, kebaikan selama hidupnya habis, kecuali dimaafkan oleh istrinya. Tentu ini dengan istri yang amanah, istri yang sidik, yang benar, istri yang amanah, istri yang tabligh, istri yang fatona. Lelek kamu megur sidik tapi tidak amanah, ya tentu beda. Bagaimana sidik itu? Sidik ning ngarepe tapi khianah di belakang. Ning ngarepe koyo tapi suamine pergi wean tek-tek plek-tek tuk-tuk lah. Iku jenenge istri yang belum kurang lah artinya. Tapi tentu suami harus secara bijak, bagaimana mau dia istrimu. Perlakuan secara baik ya, bila mana dan lain sebagainya, dan lalu bila puncaknya lepaslah dia secara baik. Apa? Talak secara baik. Nah kalau sudah nggak amanah, ya talak secara baik. Jangan talak secara hina. Diajak ngomong baik-baik, gimana kalau menuju ke sana aja ya, biar kamu juga sama yang kamu suka. Kamu kan main WA gitu sampai tidur, misalnya suami ini lah, ternyata istriku itu bersinar ya wajahnya. Kalau tidur bersinar. Loh, berarti istriku itu orang hebat loh. Orang ahli ibadah. Ternyata setelah dibuka WA sama pacar. Lah, walaupun begitu suami tetap harus perlakukan secara baik. Kenapa? Dia ibumu. Dia ibu kandungmu. Lihatlah dia sebagai ibu kandungmu, tapi ada di istrimu yang ini loh ya. Menghormati dia sebagai wanita seperti menghormati ibumu. Tapi perlakuanmu pada istrimu yang tidak amanah alias khianah, tentu perlakuan yang khianah. Apa itu? Ya namanya khianah ya. Ini nggak kena dia nih, dandani ditalak secara baik. Maka jangan sampai seorang suami berkata yang menyakitkan pada istri. Sekali perkataan itu habis kebaikannya itu. Ya toh? Habis kebaikannya. Ibadah gak ada gunane. Nah, kalau begitu gimana? Kalau gitu gimana? Derajatnya istri dengan ibu itu gimana? Seolah-olah podo kan? Lah habis kebaikannya kan gak iso ke surga. Lah padahal Kanjeng Nabi juga menjelaskan al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah para telapak ummahat, ibu-ibu. Di sini bukannya ibu kandung ya. Ummahat itu bukannya ibu kandung. Bukan hanya ibu kandung. Artinya apa? Surgamu itu berada pada para perempuan. Bagaimana kamu berlaku pada mereka? Apalagi pada ibumu, terlebih pada istrimu. Nah, ini lo ngaji toreko ngono kuwi. Ora kok pada ibumu tok, enggak. Nanti pada ibunya hormat, kepada orang lain saenake dhewe. Ya padha ae. Wong ibumu wong wedok, wong lain juga wong wedok. Tentu sesuai dengan maka torikohnya masing-masing, epistemologinya masing-masing, ontologisnya sama perempuan, tapi epistemologinya berbeda. Ontologisnya apa? Perempuan, tapi epistemologinya perannya apa itu? Ibu, istri, teman, ya apalagi tetangga, konco, wedok kabeh, podo kan? Podo wedok ini, tapi perlakuannya tepat, rasanya sama gitu loh. Paham ini? Maka Anda sebagai suami ya jangan sampai berkata kasar atau niat mengasari. Nah, perkataan itu kan kayak Abi kan, kayak saya ini loh. Saya ini karakternya keras gitu. Tapi perempuan bisa merasakan. Semua orang punya rasa. Kerasnya keras pembawaan apa mengerasi itu loh. Lek mengerasi itu dirasa no. Tapi Abi itu juga keras. Tanya mama, kalau kerasnya bukan main. Kalau udah urusan prinsip, ngamuk barang, koyo neng atine enggak. Mama ya nangis barang. Tapi nangisnya tak lihat mas bahagia. Saja nih, mama sering gengsi kalau minta maaf. Aku yang minta maaf duluan. Maaf ya. Perempuan kan gengsi. Perempuan itu perasaannya 90%, akal sehatnya 10.
Lek laki-laki akalnya 90%, perasaannya 10 alias wong lanang itu nggak patek punya rasa. Coba sampean kerudungnya berapa? Yang di kepalamu itu loh, kerudung. Kerudung mosok satu. Yang di kepala. Yang di kepala, yang di rumah, yang di lemari berapa? Berapa ini berapa? Ini, padahal kamu belum nikah loh, Nek. Berapa kerudungmu? Nggak hafal ya? 5? Lebih. Oh, 10? Lebih. Lebih. Nah, Abi kopiahnya hanya satu. Kopiahnya satu dan tak pakai ke masjid, tak pakai ke wali kota, tak pakai ke acara ketemu dengan habaib ya ini. Kamu berani ketemu dengan orang hari ini kerudung merah, besok kerudung merah lagi itu? Nggak berani. Nanti dilihat orang bagaimana, nanti kayak apa, nggak enak lah. Lah itu no ndak apa-apa. Turutono neng arahno. Ojo sampai aku ngisin-ngisinkan apa ngisinkan? Malu-maluin. Jangan sampai bikin malu-maluin suami. Ngono kan. Lho aku iki kan nggih wong wedoke kan dibandan klambi sing apik, kerudung yang bagus, tas yang bagus ya toh, yang mahal itu kan. Supaya apa? Cek nggak dinyek suaminya itu betul-betul perhatian, skincare sing larang. Piro mak skincare kan skincare. Sing kan orang mama ini ada harganya 1.100.000 dan ada yang 1.700.000. Yang 1.700.000. Oh no aku. Ya toh. Lek beli kan beli baju kan ini. Ini harganya 700. Kok murah banget aku. Iki sebenarnya sudah diskon harganya 3 juta. Baju Safira itu loh. Ojo diskon lah tuku ayam. Ini diskonnya bagus tapi pilihanku ini. Ya wis pinter ya, tapi sakjane aku pengen membelikan yang 3 juta loh, aku ngono. Ben apa? Ben aku ki ya berharga bahwa aku memuliakan istri. Makanya kalau kamu sebagai wanita berbaju, kamu sebagai wanita bersolek, tampillah di depan orang yang elegan. Tapi untuk suami biar suamimu nggak dikatakan wong pelit, bojone kok pelit banget, sepatunya ditukokno sing murahan. Mama sepatunya yang apik. Gimana? Oleh nyuci larang, harga nyucinya lebih mahal sepatu. Harga nyuci daripada sepatu. Sepatu papi sitok iki lho. Mulai tahun berapa sampai sekarang? Sitok iki. Sepatune mama 20 ono. Padahal sebagian sudah kasihkan banyak orang. Tak kasihkan Heru, ada yang warna gini tuh. Beli 2 juta, tak kasihkan siapa. Masih banyak yang mau kasihkan. Sepatunya Abi ya hitam ini. Sama sepatu yang pakai ngusung-ngusung itu. Lah itu. Kenapa? Laki-laki itu akal sehatnya 90, perasaannya 10. Ora ono nyawang sikilku. So nyawang yo nyawang-nyawang kok. Tapi lah wong wedok wani angge sepatu saiki merah, besok merah lagi, mben merah itu lusa enggak wani. Wong pertemuan 3 kali sepatune iso 10. Ya toh. Tase ganti ping 5. Padahal sing nyawang tas kuwi sapa? Mek perasaane wae. Tapi mungkin perempuan juga begitu ya. Padha ndelok tas ya. Deloken tase, deloken klambine ngono ya. Perempuan sama perempuan. Nek wong lanang enggak delok iku, Nduk. Tapi wong lanang kudu ngerti, makane tak ngongkon maca buku, madza ta'rif an-nisa'u minar rijal wa madza ya'rif ar-rijalu minan nisa. Pahamilah hai laki-laki apa yang harus kamu ngerti terhadap wanita. Wahai perempuan, kamu harus ngerti apa yang harus kamu pahami terhadap laki-laki. Jangan bikin laki-laki marah. Perempuan loh ya, tak kasih tahu. Abi membaca buku itu, laki-laki itu diandaikan, diumpamakan mempunyai kekuatan mohon maaf ya, ya sebenarnya kekuatan ini, intelektualitas, spiritualitas, dan termasuk kekuatan zukuriyah. Apa zukuriyah itu? Ya itulah kekuatan laki-laki. Itu 41. Nah, kalau dia marah sekali di luar kontrol tinggal 40. Marah 2 kali tinggal 39. Maka kalau ada laki-laki impo alias kurang laki-laki, berarti dia pernah marah melebihi 41 kali. Dan laki-laki itu paling marah itu kalau dengan istrinya biasanya lagi tolak istrinya itu
muarah tapi dimpet. Ditolak apa ya? Kamu belum nikah ya, Pak? Ditolak berhubungan. Lah, laki-laki kepengen itu, lalu suami, istrinya males-malesan aku lah. Padahal si yang tadi itu muacak gandit datangi resepsi manten, wis nyuguhne wong akeh, tapi untuk suami ya, bareng neng omah kan itu dilepas semua kan. Nah, bojone kepengin sisane lho. Ning sisa sing apik lho, soalnya bojo umpama wong lanang terus kamu perempuan. Nah, dengan kamu kalau di rumah bersama suamimu nanti, ojo macak kate pergi. Guay anu jilbab metetet gak seneng bojomu. Bojomu justru seneng kalau kamu pakai yang mini-mini. Makanya mama kalau di rumah tak suruh pakai yang baju pendek. Kamu kalau masuk kan sering ketemu bajunya pendek. Iya, ya itu wajib begitu. Di rumah itu koyo opo, di luar koyo opo. Di luar itu elegan, pandai bergaul dengan teman-teman suami, tidak memalukan. Di rumah membuat suami menjadi bersemangat. Paham ini? Ojo diwale, diwale jopok, tutu neng. Nah, gitu ya. Nah, makanya jangan, kalau suamimu nanti produk ya apa kurang bagaimana, ya berarti ya kamu berkontribusi. Kamu berkontribusi. Ini apa? Ojo nolak, ya toh. Ojo no. Boh, kaya apa servismu ojo no. Seperti apa servismu pada suami, kalau suamimu sudah mau sama kamu, ingin pada kamu, ojo ditolak saat itu juga. Ojo disemayani. Ojo disemayani, misalnya apa? Kok dilungkas ojo. Ayo, yuk ngono loh. Lek ngono langsung sembarang itu kayak no. Lek ngono langsung, aja meneh nyawone nduk, aja kok nyawone, aja meneh duwike bondone. Nyawone dikekno nang bojone. Nek pancen kowe ahlan wa sahlan bi khuturikum. Ini ngerti rupane ini. Paham ya? Biang guyu tapi paham. Kecil-kecil tapi paham iki. Paham. Mbak ya paham. Sinyal kita 4G. Ya gayane koyo nggak ngerti tapi padahal mikir deh. Mikir anu teman PAUD. Padahal lho ya. Itu ya nggak ngerti padahal ya apa aku karo teman PAUDku. Ya Allah. Ya Allah. Kak, yo tambah apik. Ini bayang nang bojoku sapa ya. Nah, begitulah maka jangan sekali-kali sejelek apapun istrimu, misalnya pasanganmu, jangan kau kata-katain yang jelek. Apalagi kamu punya niat untuk menyakiti, jangan. Tapi istri, kamu harus tahu ya. Kamu harus tahu istri, jangan sampai menolak ajakan suami. Kalau kamu tolak, dia akan emosinya meledak. Ngamuknya itu di luar itu. Makanya di belakang orang, di depan orang sukses selalu di belakang ada kesuksesan laki-laki selalu di belakangnya ada orang hebat. Artinya apa? Yang hebat itu siapa? Ibaratnya wong lanang itu ragangan, wong wedok itu nyawa. Jadi Pak Jokowi itu sukses kayak begitu dia karena ada Ibu Jokowi. Ya toh? Iya itu. Pak Harto dulu hebat itu karena ada Putin, ya toh? Gus Dur itu luar biasa karena ada Ibu Nyai Sinta, ya. Siapa lagi? Pak SBY luar biasa karena ada Ibu Ani. Begitu ditinggal Ibu Ani, Pak SBY sakit loh, sakit prostat, ya enggak? Itu menunjukkan betapa peran wanita itu luar biasa. Siapa lagi? Pak Sutiaji Malang ini hebat karena ada Ibu Sutiaji. Ibu Khofifah itu hebat karena ada dirinya yang hebat. Wanita. Maka ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di sini bukan jenis kelamin. Jadi sifat mentolo, sifat tegas, dialah yang memimpin. Nah, memimpin orang-orang yang tidak punya ketegasan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau laki-laki jenis kelamin apa? Az-zakirun, itu loh apa? Az-zakar wal unsa.
Ya toh? Ya itu loh ya. Man amila solihan min dzakarin wa unsa. Itu barang siapa beramal soleh dari jenis kelamin laki-laki dzakar kan, dan dari jenis kelamin perempuan. Maka kalau jenis kelamin itu dzakar, wong lanang karena bentuknya itu ya toh, punya itu. Kalau perempuan unsa itu apa? Ya itu loh. Apa itu? Ya itulah pokoknya alat kelamin perempuan bahasa Arabnya unsa. Ya, bahasa Arab unsa. Lah alat kelamin laki-laki bahasanya dzakar. Siapa yang melakukan kebaikan dari dzakar dan unsa, dari orang yang mempunyai dzakar, dari orang yang mempunyai unsa, dari orang yang berjenis kelamin mudzakkar atau laki-laki, dari orang yang berjenis kelamin unsa atau perempuan, dia akan memperoleh kehidupan yang enak. Ya tahu itu kan? Falahnuhiyannahum hayatan thayyibah. Dia akan itu kalau amal balik. Jadi ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, di sini bukan jenis kelamin tapi sifat. Apa sifat itu? Sifat ketegasan. Maka ar-rijalu jamak dari rijlun, rijal. Kamu kalau gasak itu pakai apa? Kaki kan? Lari pakai kaki kan? Nisa itu artinya apa? Nisa itu lemah lembut, orang mentalan, eman-eman lah. Padahal pemimpin diperlukan ketegasan. Lelek pemimpin Indonesia tidak punya ketegasan, sing mbok pimpin tengkar. Sing iki curhat yang pimpinan, misalnya si warga ini ngomong yang RT, katut Pak RT karo wong iki. Sing katut karo wong iki tengkaran. Kalau kamu jadi RT, kalau kamu jadi RW, jadi ora kudu rijal tegas, sing salah sing bener iki, sing salah iki. Ayo diselesaikan secara baik. Ojo katut kono katut kene tukaran, katut kono katut kene iku nisa, ngono lho. Paham gak? Sifat tidak mentolo, tidak mentalan. Nah, saya kembali kepada peranan istri gitu. Istri bukan istri tiga enggak. Satu istri berjenis kelamin perempuan tapi fungsinya 4. Itu yang harus kamu muliakan semulia-mulianya. Apa itu? Sidik, amanah, tablek, fatonah. Maka jadilah istri yang 4. Maka nikah saya katakan tidak 1. Kalau pernikahan yang dinikahkan, pernikahan itu ya, untuk membedakan ini ya jenis kelamin 1. Tapi yang dinikahkan dan dipertemukan adalah 4. Apa itu? Sidik yang ada dalam dadamu, sidik yang ada dalam dada, amanah dalam dada, bertemu. Jujur, fatona ini. Maka nikah itu 4. An-nikahu sunnati, famar raghiba an sunnati falaisa minni. Nikah itu sunnahku, sidik, amanah, tablek, fatona. Barang siapa tidak suka dengan sunnahku, bukan golonganku. Tapi yang dipernikahkan, yang diingkah adalah 1 laki-laki mendapatkan 1 perempuan. Paham ini? Tapi perempuan yang 4 sifatnya, 4 bisa kamu kembangkan. Sidik dalam ketika berdiri, sidik ketika miring, sidik ketika jongkok, sidik ketika apa? Amanah ketika suami ada, amanah ketika suami tiada, amanah terhadap harta benda, amanah terhadap anak, amanah terhadap diri sendiri, amanah kepada titipan, amanah. Tablik apa? Jujur. Jujur pada apa? Jujur pada keadaan diri, keadaan jujur no dewi. Fatona apa? Taat artinya cerdas, ojo berpura-pura taat, lahir batin, taat pada suami, taat pada perintah, taat pada ini, taat ini ojo setengah-setengah. Namanya taat totalitas, bahasa Arabnya takwa. Ojo setengah-setengah, sing totalitas. Jenenge apa? Meneng lek gak ngerti. Terus manut, terus nurut, nyenengke. N meneng lek gak ngerti. Kadang kan suami itu akale luar biasa. Sementara istri berjenis kelamin perempuan itu perasaannya yang luar biasa. Lawang berperasaan tuh nggak ngerti-ngerti biasa nih loh. Ya ngerti rasa karena kegedean rasa akalnya kurang berfungsi. Makanya lek gak ngerti menengo dhisik. Ojo kesusu nyeneni bojomu. Bojomu mbok seneni maro
Tungtet apa tungtet itu? Kamu marahi bojomu, menyentak bojomu marah tungtet. Orang yang paling ditakuti di dunia ini adalah istri. Maka Pak Sutiaji paling ditakuti Bu Sutiaji. Kalau kamu kepengen ketemu Pak Sutiaji, kepengen kenal Pak Sutiaji, kenal Bu Sutiaji. Kalau kamu kepengen dekat dengan Pak Jokowi, dekat atau dengan Bu Jokowi. Karena pintunya, kuncinya ada di itu. Tapi kalau kamu konfrontasi dengan Bu Sutiaji, ya jangan harap kamu ketemu Pak Sutiaji. Ini kalau kamu berkonsultasi, marah atau tukaran dengan mama, jangan harap ketemu saya. Ya loh, gak mungkin. Wong aku marah hanya karena mama. Siapa yang mengganggu mama sekali layak jajikan musuh seumur hidup. Ngono, padahal ya nggak ngono. Iku mikir kalimat hiperbola. Apa? Mubalaghah sebagai bentuk mengganggu istriku, siapapun Anda, musuhku selama hidupku. Ngono, padahal ya mek anu tok. Apa anak musuh seumur hidup ya gak ono toh. Ya segera kalau udah minta maaf dimaafkan gitu. Mengganggu istriku sekali jadikan musuhku selama hidup. Apa anak sing ganggu? Oh no. Oh no. Tapi ya wis begitu soal. Tapi nggak minta maaf, tapi tak maafkan saja. Nah, sampai di mana tadi? Wis pokoknya ngono lah. Ya. Apa tadi? Menang. M. Apa manut. Nah manut itu taat ya, nurut gelem ya, gelem tinggal nih barang gelem tinggal nuruti terus nyenengke. N apa M2 M2 N2. Oh iya tak apa ya? Ini meneng manut nuruti nyenengke ya. M2 N2 ya. M2 N2 tulis. Udah habis ya waktunya? Masih 31, nggak apa-apa lanjut. Ya baik, jadi gitu intinya. Jadi maka kalau dikatakan al jannatu tahta aqdamil ummahat, itu bukan ibu kandungmu. Surga itu berada pada kaki delamaan para wanita. Itu namanya ontologis. Bagaimana epistemologinya? Wanita itu ada ibumu, ada temanmu, ada istrimu, ada itu. Surgamu di situ. Kalau kamu berlaku jelek pada wanita, sekalipun bukan ibumu, neraka kamu. Suami kok menyakiti istrinya, habis amal perbaik. Sekali menyakiti, meniat nyakiti, lalu sakit betul, ibadahnya selama hidup lu entek. Berarti lek nggak duwe swarga toh. Suami pada istri loh, ya toh. Terus anak durhaka pada orang tua, sama kan? Alqomah misalnya, karena durhaka pada ibunya, sekarate angel ya toh. Suami yang mana? Kok suami berniat menyakiti istrinya, terus istrinya sakit betul, nggak segera minta maaf, seluruh amal perbuatan baiknya mulai awal hingga akhir entek saat itu terhapus kecuali minta maaf lah dan dimaafkan. Makanya sergap-sergap minta maaf. Tapi itu begitu tengkar biasa, nggak macam begitu langsung bilang maaf ya, wis mari itu padahal moro enteng itu, padahal orang minta maaf kok jadi. Berarti dosanya akeh, pahalane gak ono. Tondone atimu gundah gulane kakean dosa kowe. Apa itu? Ya karo bojomu gitu. Maaf ya. Begitu mama bilang, ya sama-sama. Tapi aku bisa maca pikirane mama, sakjane aku sing salah kok. Lho wah, ya wis aku tak sing minta maaf ae. Ya wis. Ya wis enteng muruan. Begitu ya. Jadi al jannatu tahta aqdamil ummahat, di sini bukan ibu kandung tapi wanita. Maka wanita itu ada ibu kandung, ada istri, ada teman, ada guru. Demikian barangkali. Terima kasih dari para suami. Mohon jangan sakiti dia. Muliakanlah istrimu seperti Anda memuliakan ibu kandungmu. Maka kalau Anda memuliakan istrimu, maka dan istrimu menghormati kamu, insya Allah tidak ada persoalan. Nggak ada wong loro itu, gak ada lek pilek udang waras gitu. Nggak ada wong loro, karena sehat itu dimulai dari keluarga. Keluarga itu sehat dimulai dari mana? Dari Anda sebagai suami dan Anda sebagai istri. Sehat di sini. Rezeki dari mana didapatkan? Dari Anda dan Anda. Anda adalah suami, Anda adalah istri. Berdua ini klop. Sayek saya koproyo boso Jawane, satu arah satu tujuan saling mendukung, ojo tukaran.
maka rahmat Allah akan turun, segala persoalan akan datang. Abaikan orang lain dulu. Apa kata tetangga? Oh, enggak usah. Apa kata kita? Abaikan, karena tetangga itu enggak tahu. Maka orang Jawa bilang, urusanmu dengan istrimu jangan sampai kau bawa ke halaman. Ya toh? Makanya wong dibawa ke halaman enggak boleh lah, kok kamu tanya. Lah itu loh. Ya toh, kan ada orang yang sok tahu. Gimana urusan sok tahu dengan privasi orang itu enggak boleh itu loh. Gimana itu halal apa enggak? Nah, itu privasi kok. Wong kita ini enggak boleh membawa urusanku dengan istriku ke halaman saja enggak. Artinya jangan sampai wong liya roh. Aja sampai wong liya roh. Lah kok kowe ngorek-ngorek, kowe enggak geger ngono. Makanya urusan awakmu dhewe karo bojomu. Lek ndek bojo lho kowe ya. Nah, misalnya kamu pisah dengan istrimu, ya sing ora pisah karo istrimu ya aja mbok ireni utawa mbok ya apa ngono. Kalau kamu misalnya nggak iso kumpul dengan istrimu karena istrimu gimana atau kamu kayak apa misalnya, lalu ada orang rukun lalu kamu usik, itu ada suratnya enggak? Mana suratnya? Saya ingin tahu dan lain sebagainya. Lah ora usah ngono, urusane dhewe-dhewe ya toh. Ya toh. Urusane dhewe-dhewe, rumah tanggane dhewe. Urusan kamu yang bojomu lunga, urusan dirimu yang gak iso ngurus bojomu lu dhisik, baru ngurus orang lain ngono. Kan ono ngono iki. Mergo bojone ora tau teko, misale sing lanang kemana-mana, sementara tetanggane tiap hari bergelut kalau bojone lalu mempersoalkan. Ya wis urusan awakmu dhewe kuwi. Urusan artinya apa? Kamu jangan mendengar dan jangan berupaya untuk mendengar. Kamu jangan mendengar dan jangan berupaya untuk mendengar privasi rumah tanggamu dan rumah tangga orang lain. Kamu jangan mendengarkan dan jangan berupaya ingin mendengar atau bahkan mendengarkan urusan rumah tangga sendiri-sendiri. Penakku karo bojoku ya penakku. Ora sambok pamer-pamer. Ya apa bojomu sak pira dawane an piye? Nah ora usah. Kok gak kepengin terus tukaran terus ya apa? Wah bojoku ki ngene lho, top lah ngene. Lah ale kepengin sampean dicolong repot lho. Ya toh? Wong lanang iki sifat ngono. Dipamer-pamer bojoku ki ngono. Mari ngono apa? Wah, mari ngono tak colong kowe lah. Paham ya? Wis pokoke aja krungu ngomonge wong. Umpama kamu dipersoalkan, ya bene. Nah, hanya orang yang berpersoalan kok yang mempersoalkan rumah tangga orang itu. Hanya orang yang dirinya berpersoalan pada rumah tangganya yang mempersoalkan rumah tangga orang. Itu. Hanya orang yang berpersoalan rumah tangganya sendiri yang mempersoalkan rumah tangga orang. Kalau kamu rumah tanggamu tidak ada persoalan, kamu suami dengan istri nggak ada persoalan, nggak akan mempersoalkan rumah tangga orang. Itu kuncinya. Kalau kamu masih ingin berpersoalan dengan rumah tangga orang, artinya sebenarnya kamu itu sedang berpersoalan dengan suami atau istrimu. Begitulah. Makanya selesaikan dirimu dulu. Saya kira begitu ya. Nanti ini enggak pokoknya ngono lah, intinya ngono lah, intinya begitu aja. Saya kira begitu. Terima kasih. Alhamdulillah. Ini diantu ya, kita yel dulu. Ya. Duduknya tawaruk. Anti ngeluh, santri Nusa. Anti ngeluh, anti sambat, anti malas. Cinta apa santri Nusa? Cinta apa dan siapa saja tanpa membeda. Taat kiai santri Nusa. Taat kiai, taat guru, taat orang tua, taat bangsa, negara, kesatuan Republik Indonesia. Happy today santri Nusa. Happy today, happy tomorrow, happy ending, happy dukhulil jannah. Allahumma kiti kita sugih ati sugih arto. Allahumma jinem jitu. Allahumma hammu hamku paham ilmu paham laku. Allahumma amin aman. Allahumma iman imun. Allahumma walik krembyang jos pleng mari nyanyi pok dari situ aja.
nyanyi sholawat nahdiyah ya, kemudian diakhiri dengan ini Quran, doa Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad salatan turaghibu wa tunashitu wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa tuhammisu biha jihad li ihya wa i'la'i dinil Islam wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa idhari sya'airi ala tariqati jam'iyyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allah Allah Allahu Allah Thabbit wansur ahla jam'iyah jam'iyah nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah jam'iyah nahdlatil ulama li'i'la'i kalimatillah li'i'la'i kalimatillah. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin. Tayyib, nakhtatim wa nantahi liqa'ana al-yawm biqira'ati hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.